Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Farah Adlin di program Ngabuburit. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Ngabuburit selengkapnya. Saat bulan suci Ramadan, ada tradisi unik yang kerap dilakukan warga Kabupaten Sumeneb untuk membangunkan sahur. Dengan menggunakan alat musik tongtong atau musik daul, cara ini pun menarik perhatian banyak warga. Enam kelompok musik tongtong dari berbagai daerah di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini berkumpul di lapangan Giling, Desa Pangarangan. Mereka bertemu tentunya untuk kembali menggelar tradisi membangunkan warga untuk sahur menggunakan musik tongtong. Selain itu juga untuk menjalin silaturahmi antara pegiat musik tongtong kembali bertemu setelah beberapa tahun festival musik daul ini tidak digelar akibat pandemi. Salah seorang pemain musik tongtong mengatakan, berkumpulnya 6 grup musik tongtong menjelang waktu sahur kali ini bukan untuk beradu kreativitas, melainkan sebagai ajang silaturahmi serta menghibur masyarakat Sumeneb. Kegiatan hari ini intinya adalah ingin menjamin silaturahmi antar pemusik, terus kemudian supaya agar kedepannya lebih menjaga sportivitas, menjaga keharmonitas antar sesama pemusik tongtong, itu saja Mas. Ini memang sering ya berkumpul seperti ini Mas? Ini baru pertama kali ya di Sumeneb diadakan, sebenarnya nggak terkonsep sih, ini cuma diadakan saja, terus tiba-tiba ada grup musik lain di Sumeneb ini Mas. Yang berkumpul gitu ya? Iya. Meski berkumpul di satu lokasi, adanya kelompok musik tongtong ini menarik perhatian warga Sumeneb. Banyak warga datang ke lokasi untuk melihat secara langsung tradisi musik tongtong. Wildan Lipu Prasasti, JTV Sumeneb, Jawa Timur. Untuk mengisi waktu usai sholat tarawih, santri Pondok Pesantren Bani Rancang melakukan kegiatan bermain sepak bola api. Uniknya, sepak bola api ini dilakukan tanpa menggunakan alas kaki. Bagaimana keseruannya? Berikut informasinya. Ini dia permainan sepak bola api ala santri Pondok Pesantren Bani Rancang, Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum bermain, para santri terlebih dahulu diberi wejangan dan ilmu kebal oleh pengasuh ponpes, agar saat bertanding tidak merasakan sakit sedikit pun. Sepak bola ini memang berbeda dengan sepak bola pada umumnya. Untuk bola terbuat dari kelapa kering yang sudah direndam minyak tanah, sementara seluruh pemain tidak boleh mengenakan sepatu alias bertelanjang kaki. Tiba saat permainan dimulai, setiap tim terdiri dari 5 orang. Para pemain menggocek bola api. Tidak sampai di sana, saling berebut bola dilakukan antar kedua tim. Ajaibnya, para pemain tidak merasakan panas atau sakit sedikit pun saat menggiring dan menendang bola api. Yang mereka rasakan hanya seperti menggiring bola pada umumnya. Akhirnya dalam pertandingan 2 kali 10 menit, tim A berhasil mengalahkan tim B dengan skor tipis 1-0. Para pemain mengaku usai diberi ilmu kebal oleh kiai, mereka tak merasakan sakit sedikit pun saat menendang bola api. Yang mereka rasakan hanya kelelahan berlarian mengejar bola untuk masuk ke gawang lawan. Main bola api, tapi kaki saya dan juga teman-teman alhamdulillah tidak merasa panas sama sekali. Mungkin karena memang sudah ada ijazah dari guru-guru saya mengenai permainan bola api ini. Ini tiap setelah tadarus memang main? Ya, setiap kegiatan ini setiap bulan Ramadan. Permainan sepak bola api ini hampir setiap malam dilakukan usai salat tarawih.
sepak bola api sebagai bentuk hiburan sekaligus menguji ilmu kebal. Ramadan ini bagi santri yang tidak pulang ke kampung halaman masing-masing karena memang diwajibkan untuk santri yang tidak pulang ini setelah kegiatan tadarus kita adakan momen main bola api. Alhamdulillah dengan beberapa doa, dengan beberapa ritual yang kita kemas, yang kita konsep, mereka semuanya main maksimal tanpa ada sebuah hambatan. Usai puas bermain dan melihat sepak bola api, selanjutnya para santri membersihkan diri dan melakukan tadarus. Namun ingat, permainan sepak bola api jangan ditiru di rumah tanpa didampingi ahlinya. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu masjid bersejarah peninggalan zaman Belanda di Kabupaten Pandeglang. Kami hadirkan sesaat lagi. Masjid Baitul Arsy yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten usianya sudah lebih dari 200 tahun dan dibangun sejak zaman Belanda. Masjid Baitul Arsy disebut juga sebagai tempat berkumpulnya para wali. Masjid Baitul Arsy yang terletak di Kampung Pasir Angin, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, telah berusia 4 abad. Kampung ini biasa disebut sebagai kampung tertinggi di Pandeglang karena lokasinya berada di lereng Gunung Karang. Bangunan Masjid Baitul Arsy masih alami, terbuat dari kayu dengan atap tumpang 3 dari genteng pres. Di puncak atap terdapat momolo bertumpang 3. Bahkan warga sekitar tetap mempertahankan bentuk bangunan masjid. Daya tarik masjid yang diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun ini juga terletak pada sumur kecil yang memiliki sejarah. Air sumur ini tidak pernah surut dari awal pembangunan masjid hingga saat ini. Ornamen masjid yang khas zaman dahulu menjadikan rasa penasaran masyarakat yang ingin mengetahui keindahan masjid kuno tersebut. Masjid Baitul Arsy disebut sebagai tempat berkumpulnya para wali. Banyak masyarakat yang datang berkunjung ke masjid ini, baik dari Kabupaten Pandeglang maupun luar daerah. Pendiri nama abah kita tak terang, kalau tak abah kita apa lagi? Pendiri nak tahun sabar didirikan tahun sabaran, terang. Abah ya 70 tahun aja umur. Bapak kalau tak abah atau kau membuyut tak abah, atau terang. Gitu kan ada menetaha tahun sabaraha. Jadi perkiraan kamar banget 200 tahun mah doang kaluri telangkung 200 tahun. Itu ayah no berbeda kalau balam sama meh Banten Censok ayah musyawarah para wali di puncak gunung. Jadi film rapat para wali itu dia ke Banten ya waktu-waktu itu. Banyak sih salam kayu nangka ini, kayu gunung yang kayu nangka. Sebab Jatim itu ayah tidurnya. Yo sepi juga bulan buat aja ya. Kesepian bulan kalau bulan antara bukan main orang datang tiap malam ada 24 jam buka. Banyak orang mau ngapain tuh? Cuman kesini, cuman mau tahu, mau itikaf paling mandi di situ airnya. Saat ini bangunan masjid yang telah diganti hanya pada bagian atap, yaitu pada tahun 1945 dengan menggunakan atap bergenteng. Awalnya menggunakan anyaman daun kelapa atau sering disebut hatep. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Bulan suci Ramadan membawa keberkahan tersendiri bagi Kusir Delman di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kusir Delman di Rangkas Bitung selalu menjadi rebutan bagi warga yang ingin ngabuburit bersama keluarga. Bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi para Kusir Delman di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Para Kusir Delman di Kabupaten Lebak setiap harinya selalu ramai penumpang. Selama Ramadan, dalam satu hari mereka bisa dapat omset nyaris 1 juta rupiah. Salah seorang Kusir Delman di Kabupaten Lebak, Chaplin, mengatakan di bulan Ramadan ini omsetnya mengalami kenaikan yang signifikan. Delman yang ditumpanginya setiap hari mengangkut banyak penumpang untuk keliling Rangkas Bitung. Untuk tarifnya sendiri,
penumpang hanya merogoh kocek yang terbilang ekonomis. Tarif Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Kalau rame itu berapa per hari? Kalau rame? Kalau rame mas suka dapat 300, 400. Nah. Berapa kali? Itu enggak jarang dihitung sih ya. Tapi kalau itu mah kalau ada yang naiknya 5-an itu mah itu cepet banyak itunya dapat uangnya. Ini standby di sini jam berapa? Baru sih teh. Paling berangkat jam 3. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 8, kadang jam 9. Kalau di alun-alun mas dulu suka sampai jam 12 teh. Biasanya siapa aja nih naik ini? Kalangan anak-anak, dewasa? Anak-anak, dewasa juga ada. Sementara warga Rangkas Bitung, Resti mengatakan sengaja datang ke Balong Rancalentah untuk naik delman bersama anaknya. Keberadaan delman dinilai sangat bermanfaat karena menjadi objek wisata. Ibu tadi ngabuburit, Bu? Iya. Naik delman? Iya. Kemana aja tadi Bu kelilingnya? Alun-alun doang. Bayar berapa, Bu? 15.000 berdua. Berapa kali putaran? 1 kali ya. Udah sering, Bu? Udah 2 kali. Anak gimana, Bu? Hah? Happy nggak anak, Bu? Ya happy lah, orang pengen anak. Delman akan ramai penumpang berdasarkan bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan, Idul Fitri, dan hari-hari libur. Suhendi, JPM TV, Lebak, Banten. Sesaat lagi kami hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Kyai Haji Syekhu Nur Bagus Jaya. Tetap di Ngabuburit. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan bersama tausiah Ramadan bersama Ustadz Kyai Haji Syekhu Nur Bagus Jaya mengenai ibadah bekerja menurut syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Wal hadirun ibadallah. Tasakur di antara nikmatnya Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita semua, yang manakah itu atas nikmat hidup, atas nikmat sehat ini badan, atas nikmat ini sehat akal berserta pikiran. Dan Masya Allah, daripada nikmat hidup ini sudah barang tentu nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan kepada kita semua, yaitu nikmat imani wal Islam. Yang manakah ini adalah nikmat yang sangat besar, ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Maka Masya Allah, mari bersama-sama rahmat beserta nikmat ini kita gapai. Untuk apa? Untuk membuka di antaranya pintu maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, adalah contoh yang nyata, contoh yang mutlak untuk kita semua wal hadirun. Yang manakah itu amanah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu siddiq, dipraktekkan dalam kesehariannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatonah dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tablik menjadikan tugas emban dalam kesehariannya baginda Nabi Muhammad sallallahu dalam merisalatkan syiar daripada agamanya Allah, hinda dinahil Islam. Masya Allah wal hadirun ibadallah. Mari kita bersama-sama contoh
daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu, tak kala kita dikurniakan di antaranya nikmat ini, maka berkewajiban kita berikhtiar di dunia ini, menggapai daripada harapan di antaranya yang tiada lain. Maka tak kala kita berikhtiar, maka berkewajibanlah kita bekerja. Untuk apa? Dunia ini Allah titipkan kepada kita. Dunia ini Allah sampaikan ini kepada kita agar kita bisa menjadikan lawat dan perlawatan di muka bumi. Wal hadirun, yang manakah itu yang otomatis di dalam diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim, dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, maka dia wajib bertahan hidup dengan sesuatu yang hak, dan dia wajib membuang daripada apa-apa yang batil di dalam dirinya atau yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka faedah ikhtiar menurut syariat Islam, maka Masya Allah ada kalimat di antaranya Allah katakan dalam ayatnya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka Masya Allah, tiada daya dan upaya bagi diri setiap ini manusia, diri orang-orang mukmin, terkecuali diakhiri dengan kalimatnya lillah, berdoa lagi ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wal hadirun nonsen kalau dikatakan bahwa ikhtiar atau bekerja itu dikatakan time is money. Tidak. Mungkin ya, betul untuk sebagian orang di sana. Tetapi Masya Allah, bagi kita diri orang-orang mukmin, maka katakanlah ikhtiar atau kerja itu adalah ibadah. Time is ibadah. Bahwa waktu adalah untuk ibadah. Dan barang siapa diri orang-orang mukmin, tak kala dia berikhtiar bekerja dalam sehariannya dan dalam ikhtiarnya, dia mengatakan itu ikhtiar karena kewajiban ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan di dalam kehidupannya. Allah akan beri ringan dalam kehidupannya. Allah akan berikan di antaranya nikmat rezekinya yang halal lagi baik. Yang baik lagi bisa menjadikan satu hal kebaikan di dalam kehidupannya. Masya Allah wal hadirun ibadallah. Mari bersama-sama cerminkan di antara diri-diri kita, introspeksi kepada diri-diri kita. Sudahkah ikhtiar kita sesuai daripada apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berkewajiban kita pula meminta kepada Allah, berlindung daripada magfirahnya Allah, berlindung daripada ampunannya Allah. Kenapa? Karena summa na'udzu billahi min dzalik, tak kala Allah turunkan kekufuran itu kepada kita, semoga kita dijauhkan dari sifat ahlul butun, ahlul perut saja. Kenapa? Karena banyak kita yang bekerja itu hanya diingatkan bahwa pencarian hidup kita ini hanya untuk makan saja, kepentingan perut saja. Wal hadirun ibadallah. Betul, makan dan minum adalah kebutuhan kita, tetapi lahiriah kita pelihara, zazadiah kita harus pelihara, ruh kita harus pelihara. Kenapa? Karena hati ini hidup, sehingga kelak tak kala kita kembali lagi dengan faedah kebaikan, maka satu hal Allah akan katakan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa iyyakum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.